ekspor impor Pak Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doni, Selamat Reda. pagi sobat ternak semuanya. Dia kan analisis risiko. Selamat datang dan selamat bergabung di live Jagat Ternak persembahan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Oke, kita sambil menunggu sobat ternak lain yang gabung di live kita pada hari ini. Halo, selamat pagi sobat ternak semuanya. Jangan lupa untuk di-share live kita pada hari ini. Diajak sobat ternak kita lainnya, tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita semuanya untuk berkumpul di live Jagat Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan mendatangkan narasumber yang pastinya keren, kompeten, dan pastinya sobat ternak bisa langsung tanya-tanya sama narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, kalau boleh tahu sobat ternak nih yang gabung, yang udah hadir pagi hari ini datang dari mana aja nih? Boleh dong kita absen dulu. Sobat ternak udah join, datang dari mana aja? Sobat ternak nih yang gabung, yang udah hadir pagi hari ini. Dan sambil kita menunggu narasumber kita untuk hadir di tengah-tengah kita hari ini. Oke, ada Sumedang hadir. Wow, halo Sumedang. Ada Sumedang nih, tahunya enak deh, tahu Sumedang. Hari ini Oke, ya, setiap hari Ditjen PKH ini melakukan live streaming di Instagram yang merupakan bentuk komitmen dan transparansi kami memberikan informasi kepada masyarakat. Dan program ini merupakan pastinya komitmen kita semua untuk memastikan masyarakat mendapatkan update informasi terbaru mengenai dunia peternakan dan kesehatan hewan. Nah, ini juga penting sekali untuk sobat ternak bisa saksikan dimanapun dan kapanpun, karena live streaming kita juga bisa diputar kembali atau bisa ditonton kembali oleh sobat ternak, jadi tidak terpaku waktu gitu. Ya, oke, dari Bekasi, Garut, wah mantap, luar biasa dari Bekasi dan Garut. Jangan lupa di share, di like live kita pada hari ini. Dan juga di komen-komen. Nah, sobat ternak juga siapkan pertanyaan terbaiknya karena kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sobat ternak terkait pastinya tema kita pada hari ini. Juga siapkan pertanyaan terbaiknya. Ya, sobat ternak, dengan menjaga keterbukaan dan komunikasi yang lebih dekat, tentunya kami berharap bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami. Jadi pastikan sobat ternak untuk terus mengikuti live streaming kita pada setiap hari, karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ahli, dan pastinya keren di bidangnya. Jadi pastikan sobat ternak untuk terus mengikuti live streaming kita pada setiap hari, karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber. Nah, sekarang tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita undang ya narasumber kita pada hari ini. Ada Dokter Hewan Purnama Marta Oktavia Simanjuntak, MSI, medik veteriner Madya, yang akan memberikan informasi mengenai lalu lintas ternak dan kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. Langsung saja kita undang Dok Marta. Halo, selamat pagi Dok Marta. Gimana kabarnya hari ini? Halo pagi, baik di sini ya. Kebetulan cuacanya juga cerah, jadi enak sepertinya buat live Instagram. Dan Wah, luar biasa. Yang lagi vaksinasi PMK di lapangan tidak ada kendala. Wah, luar biasa. Terima kasih Dok Marta. Hari ini cuacanya cerah, berarti ini semakin semangat kita untuk melakukan aktivitas, dan juga buat teman-teman dan petugas yang saat ini ada di lapangan untuk melaksanakan vaksinasi, semoga dipermudah ya, karena cuacanya semoga di seluruh daerah juga cerah agar aktivitas kita lancar. Dok Marta, hari ini sudah siap loh untuk sharing-sharing ke kita semua terkait apa sih sebenarnya lalu lintas ternak itu, Dok? Ya, oke. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang lalu lintas ternak. Sebenarnya kalau sesuai aturannya kan ada 3 ya, hewan, media pembawa penyakit hewan lainnya, dan juga produk hewan. Tapi khusus pagi ini kita akan bicara tentang lalu lintas ternak. Oke, jadi untuk lalu lintas ternak sendiri itu ketika seseorang, jadi boleh siapa aja, boleh pelaku usaha, boleh saya, boleh Novika, boleh orang dinas juga,
akan membawa hewannya dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, lokasinya ini bisa dari kabupaten ke kabupaten lain di provinsi yang sama atau dari kabupaten yang satu ke kabupaten lainnya di provinsi yang berbeda. Gitu kira-kira Mbak Vika? Oke, jadi seberapa penting sih adanya lalu lintas ternak ini, Dok? Ya, em, seperti sekarang kita sudah dekat ke bulan puasa dan dekat dengan lebaran. Otomatis pasti akan lebih banyak lagi ternak yang disuplai untuk memenuhi Hmm. kebutuhan buka puasa. Biasanya masak-masaknya banyak nih ya. Otomatis nanti ketika akan melalui lintaskan ada proses yang harus dilakukan melalui aplikasi Lalin HPM. Nah, ternyata hewan-hewan ini ketika berpindah itu bisa memindahkan penyakit juga dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Makanya penting sekali ketika melakukan lalu lintas ternak melalui aplikasi, syarat-syaratnya dipenuhi. Dan kita cegah supaya penyakitnya tidak pindah ke tempat lainnya. Karena yang kita khawatirkan kalau pindah ke tempat lainnya, nanti daerah yang tadinya sehat jadi ikutan sakit. Atau misalnya ada penyakit-penyakit yang zoonosis, itu bisa mengancam kesehatan manusia juga. Oke, nah sebetulnya jenis-jenis hewan yang yang bisa menularkan berbagai virus itu apa aja sih, Dok? Banyak ya, bisa sapi, kemudian bisa kambing, domba, anjing, kucing, bahkan hewan-hewan yang nggak kita sangka saat ini ya. Mungkin ada yang punya rakun, ada yang punya musang. Sayangnya memang tidak semua penyakit dan tidak semua hewan untuk saat ini bisa difasilitasi di aplikasi Lalin HPM. Tapi setidaknya sudah ada untuk hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, itu penyakit-penyakit yang terkait ruminansia sudah ada di aplikasi. Contohnya sekarang PMK. Kalau Hmm. PMK sendiri memang penularannya masih antar hewan itu sendiri. Kalau ke manusia mungkin hanya dari 0,000 sekian persen yang pernah terjadi pada manusia, hanya saja tidak diyakini bahwa itu betul-betul bisa menular ke manusia. Nah, untuk yang lainnya yang sering dilalu adalah anjing dan kucing. Anjing nih mungkin ya, anjing itu selain hewan peliharaan, ada juga dipakai untuk berburu. Jadi pernah dari Jawa Barat itu menerima banyak sekali anjing dari provinsi di Sumatera untuk kegiatan berburu dan perlombaan. Atau kalau yang biasanya kita nih liburan karena mungkin jadi parents gitu kan, kita bawa hewannya pindah nih jalan-jalan ke Bali atau jalan-jalan ke pulau lainnya. Akibatnya juga sebenarnya berpotensi membawa penyakit kalau kita tidak jaga kesehatan dari si hewannya itu sendiri. Oke, nah kalau jenis penyakitnya tuh apa aja, Dok? Yang aku tahu kan paling kan PMK, rabies. Mm-mm, Nah, sebetulnya mm-mm. ada lagi nggak sih di luar penyakit-penyakit yang tadi aku sebutin? Ada. Kalau di babi saat ini ya Mhm. ada ASF African Swine Fever. Jadi itu juga perlu kita antisipasi. Kemudian di sapi sendiri ada penyakit brucellosis. Brucellosis bisa juga loh menular ke manusia. Mungkin seperti kalau pernah kita meriang-meriang, demam itu kadang-kadang mikirnya ah ini demam biasa nih kena flu. Ternyata karena tidak diperiksa secara lengkap bisa jadi kena brucellosis. Atau juga ada lagi HPAI ya, dulu tahun 2003 atau 2004 sampai 2005 tuh sempat di Indonesia tuh kematiannya tertinggi pada manusia karena high pathogenic avian influenza atau flu burung lah gampangnya. Hmm. Nah, sekarang juga kita mulai hati-hati lagi dengan flu burung karena di beberapa negara lainnya seperti di Amerika, kemudian di Kamboja, lalu negara-negara Asia ya sudah ada yang meninggal kembali karena flu burung ini. Makanya tetap kita harus waspada nih. Oke, Dan masih nah banyak yang lain sih. iya, nah berarti hal apa aja sih itu, Dok? Apa namanya, perkarantinaan ya? Jadi sebelum Ya, hewan didistribusikan begitu, berarti ada protokol pencegahannya juga ya sebelum dilakukan lalu lintas ternak tersebut. iya. Pada prinsipnya sebenarnya ini balik lagi ya jadi ngobrol nih. Nggak Kan apa-apa, Dok, kita sharing aja. ya sebenarnya kan kita tinggal dari dulu memang sudah bersama-sama dengan alam yang ada. Nah, Mhm. kemudian kita manage supaya kita punya peternakan dan kita punya pangan sepanjang waktu. Lalu pemeliharaannya menjadi intensif dalam kandang-kandang. Otomatis yang utama sebenarnya adalah memelihara dengan manajemen yang bagus supaya tetap Hmm. sehat. Mau sapi, kambing, domba, bahkan anjing juga tetap harus dipelihara dengan baik. Setelah itu, kalau ada penyakit-penyakit yang terkait dengan hewannya, harus dilakukan vaksinasi secara rutin. Sekalian promosi ya, ini bulan vaksinasi PMK, Januari, Februari, maksimal Maret, tahap pertama harus sudah selesai vaksinasi untuk seluruh sapi dan kerbau.
Karena sapi dan kerbau kalau terkena penyakit ini pasti dampaknya luar biasa merugikan peternak dan kita mau beli daging juga jadi mahal ya. Hmm. Lalu kalau untuk saat lalu lintasnya nanti ada pengujian yang harus dilakukan. Jadi pastikan sudah diuji dulu sebelum mengajukan sertifikat veteriner dan karantinanya bisa dilihat di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023. Di sini judulnya bukan karantina tetapi isolasi di tempat pemeliharanya sebelum dilalu lintaskan. Ada juga beberapa penyakit yang setelah sampai nanti harus dilakukan vaksinasi. Contohnya tadi ya juga PMK, kalau berasal dari daerah-daerah yang tadinya tidak ada PMK sama sekali, seperti misalnya di Nusa Tenggara Timur, boleh ketika mau lalu lintas tidak ada pengujian lebih dahulu, tetapi ketika sampai di tujuan dan sapinya untuk pemeliharaan, maka harus dilakukan vaksinasi di tujuan. Ya. Oke, nah berarti biasanya nih kan Ramadan atau Idul Fitri kan banyak tuh ya orang-orang yang pada mudik dan membawa hewan peliharaannya. Nah salah satunya seperti kucing ataupun teman-teman yang punya anjing juga. Nah sebelum kita bawa kucing dan anjing kesayangan kita ini kita pastikan ya kesehatannya ya dok ya. Kita Iya, betul sekali. vaksinnya, kita pastikan kondisi kesehatannya dan juga kalau untuk ternak khususnya sapi atau kambing dan domba juga sebelum disuplai ke daerah-daerah kita pastikan juga vaksinasinya ya dok ya. Iya, betul. Jadi kalau bawa anjing kucing, karena kebetulan mungkin nggak dititipin ya di pet hotel atau Hmm. tempat penitipan lainnya, sebaiknya dari sekarang sudah disiapkan persyaratan-persyaratannya. Nanti akan diuji untuk titer terhadap penyakit rabies. Maka untuk anjing kucing yang umurnya itu minimal 3 bulan ya, itu sudah dilakukan vaksinasi, kemudian nanti diuji titer rabiesnya sudah mencukupi atau belum untuk nanti bisa dilalinkan. Dan jangan lupa ketika mau mengajukan sertifikat veteriner jangan mepet, jangan hari ini minta terus seketika juga minta disetujui, pasti pejabat otoritas veteriner yang terkait itu nanti akan bingung Mhm. untuk menyetujui. Kenapa? Karena mereka harus baca betul-betul dokumen yang masuk, cocok atau tidak. Kalau cocok baru nanti dibolehkan lalu lintas. Nah, takutnya kalau mepet ketika diverifikasi belum sempat selesai verifikasinya sudah hari H untuk jalan. Nah, anggap saja nanti kalau misalnya bulan puasa nih mulai awal Maret sebenarnya sudah mau pulang mudik ke rumah orang tua karena ngambil cutinya lama, berarti kita ajukanlah seminggu sebelumnya. Sertifikat veteriner itu sendiri nanti kan berlaku 30 hari. Jadi nggak usah khawatir, walaupun sebelum pulang sudah disetujui, pada saat nanti mau pulang masih berlaku sertifikat veterinernya. Oke, untuk mendapatkan persyaratan itu sebetulnya mudah atau enggak sih dok? Selama semuanya dipenuhi pasti akan mudah sekali dan untuk prosesnya sendiri itu bebas biaya kecuali ini nih yang banyak sering ditanya juga nih sama beberapa pelaku lalu lintas, memang ada beberapa provinsi yang punya retribusi daerah. Jadi kalau misalnya memang tertera di peraturan daerah, peraturan gubernur atau peraturan bupati dan wali kota, maka penuhi retribusi itu. Biasanya murah sih ya, hanya sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 per hewannya, atau bahkan unggas kayaknya nggak sampai 1.000 gitu. Mhm. Nanti setelah semuanya dipenuhi, pasti akan disetujui untuk lalu lintasnya. Oke, nah dok, ini juga ada yang tanya nih sobat ternak kita terkait hewan apa aja yang bisa dilalu lintaskan dok? Hewan yang dilintaskan itu tidak bisa dikatakan hewan semuanya. Ada Hmm. 35 jenis di dalam Permen Tan 17 2023. Dan di luar 35 jenis itu memang untuk saat ini tidak menggunakan aplikasi Lalin HPM. Nanti bisa Oke. menghubungi dinas masing-masing ya. 35 jenis ini yang hewan umumnya pasti ternak, ruminansia besar, kecil, kemudian anjing, kucing, dan lain-lain yang umum. Ada juga unggas. Unggas itu berarti segala macam burung itu bisa dilalintaskan. Tapi kalau ada yang bertanya tentang reptil, untuk saat ini memang belum terwadahi di dalam aplikasi Lalin HPM, sehingga nanti bisa hubungi dinasnya untuk sertifikat veteriner. Mhm. Kemudian tadi yang saya bilang bukan hewan, tapi masuk kategori hewan, contohnya adalah telur tetas atau hatching egg, itu masuk di kategori hewan. Dan ada juga tepung-tepungan, tepung tulang, kemudian tepung bulu, dan lain-lain itu masuk kategori hewan. Ini nih yang seringkali pelaku lalu lintas bingung masukinnya ke produk terus nggak muncul sama sekali Mhm. pilihannya. Oke, nah dok, untuk potensi resiko kesehatan hewan yang muncul akibat lalu lintas ternak ini yang nggak kekontrol tuh seperti apa dok?
Yang nggak kekontrol biasanya kalau misalnya orang bawa diselundupin, jadi tidak pakai sertifikat veteriner sama sekali. Misalnya dibawa gitu aja, apakah disimpan di dus atau disimpan di antara barang-barang, atau mungkin ya kadangkala ya pinter-pinternya bawa gitu mungkin pakai kapal kecil-kecil gitu, itu bisa berpotensi untuk membawa penyakit. Jadi hati-hati walaupun peluang-peluang itu ada, tetapi kita hindari, kita tetap gunakan jalur yang resmi, yang baik, karena sama-sama menjaga kesehatan dari hewan itu sendiri, sebenarnya kita jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Mungkin kita tidak tahu efeknya dalam waktu saat ini, tapi kan bisa jadi kayak COVID ya, kelihatannya simple, ternyata replikasinya ke orang-orang termasuk ke dirinya sendiri terjadi dalam beberapa bulan setelah dilakukan sesuatu yang merugikan. Iya, betul dok. Oke. Kadang banyak juga yang menggunakan jalur-jalur ilegal ya dok ya. Mungkin Iya, maksudnya betul. adalah mempermudah supaya tidak banyak diperiksa biasanya dok. Makanya Iya, mereka menggunakan jalur ilegal dibanding iya. jalur-jalur yang semestinya seperti itu. Mhm. Betul sekali. Jadi harus hati-hati sekali ya kita yang bisa jaga kesehatan kita dan keluarga kita. Oke, jadi makanya ada lalu lintas ternak ini berdampak juga ya pada kesehatan kita ya dok ya. Iya, betul. Karena sekarang kan sedang dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan PMK. Kalau lalu lintasnya tidak kita atur baik-baik, berarti nanti hewan-hewan sakit dibawa pindah nih kemana-mana. Hmm. Sekarang kan kalau kita melihat dari keputusan Menteri Pertanian nomor 708 tahun 2024, kita masih punya loh daerah bebas dari PMK. Jadi contohnya Nusa Tenggara Timur, kemudian Maluku, Maluku Utara, dan juga seluruh Pulau Papua. Nah, bisa kebayang kalau misalnya lalu lintas itu tidak pakai aturan sama sekali, lalu orang bebas bawa begitu saja, tinggal hitungan hari atau bulan, pulau-pulau yang tadinya bebas dari PMK tuh terkena PMK. Dan nanti pada saat kita butuh, misalnya pada saat Idul Adha, karena sapi dan hewan-hewan lainnya tadi sakit kena PMK, pasti harganya luar biasa mahalnya dan langka, karena ya tidak tertanggulangi, walaupun tidak mematikan, tapi kalau pengobatannya terlambat kan bisa saja reproduksinya jadi telat ya. Oke, nah dok ini ada juga nih sobat ternak yang menanyakan kenapa sih biasanya jelang Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan justru kasus PMK meningkat gitu. Mungkin ini ada kaitannya Oh, dengan lalu lintas ternak juga ya dok ya. ya, hayo kenapa nih dari Pak Priyanto Kro ya? Kira-kira kenapa coba bisa meningkat? Yang biasanya begini, kalau ada pedagang ternak, itu ngambilnya jarang dari satu rumah. Kalau Mhm. pedagang yang besar-besar, perusahaan mereka sudah jelas pasarnya. Jadi satu kendaraan mungkin isinya punyanya sendiri. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba Mbak Vika atau saya jualan gitu kan, kita butuh 100 ekor, nggak banyak orang yang pelihara langsung 100 ekor. Jadi kita mungkin ambil dari rumah yang satu ke rumah yang lain, kita kumpulkan sama-sama. Nah, ketika kita kumpulkan sama-sama, belum tentu status kesehatan hewannya sama. Jadi disitulah terjadilah penularan-penularan PMK itu. Makanya selalu kita sampaikan pada saat sebelum lalu lintas sebaiknya ada isolasi dan ternak yang baru datang itu dipisahkan. Kalau misalnya kita jadi penjual ternak ya, yang baru datang pisahkan dengan yang sudah duluan ada di situ, pastikan hewannya sehat. Setelah beberapa hari baru nanti digabungkan. Hmm. Kenapa banyak muncul di hari raya kurban? Nah, karena itu tadi, tiba-tiba kumpulan-kumpulan ternak itu banyak dari mana-mana. Kalau nggak kurban, biasanya belinya cuma 1-2 ekor. Tapi pada saat kurban, kita belinya bisa puluhan sampai ratusan ekor. Ya, Betul sekali dok. Apalagi trafficnya itu kan tinggi sekali ya. Jadi iya betul. makanya resiko penularan pada ternak di momen-momen perayaan seperti Idul Fitri dan juga Idul Adha itu meningkat juga Iya karena betul. banyak sekali sapi-sapi atau kambing dan domba datang dari berbagai wilayah dikumpulkan menjadi di satu titik dan itu akhirnya menyebar ke ternak-ternak yang lain. Iya, iya. Oke, nah dok selanjutnya eh kalau dari pemerintah sendiri ini mengawasi lalu lintas ternak sejauh mana nih dok? Kalau saat ini sering juga ada yang mungkin salah memahami atau salah Mhm. mengerti, lalu menghubungi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan karena mengira bahwa yang menerbitkan dokumen itu adalah kita. Mhm. Jadi perlu dipahami sama pelaku lalu lintas ya bahwa kewenangan untuk ngeklik rekomendasi yang dibutuhkan dan sertifikat veteriner itu ada pada provinsi jika lalu lintasnya antar provinsi. Tapi kalau dalam satu provinsi yang sama, dalam kabupaten kota yang berada dalam satu provinsi yang sama,
maka yang klik itu nanti adalah POV kabupaten kota terkait. Jadi hati-hati ya, nanti jangan sampai telepon-telepon ke sini terus nanya kok dokumen saya belum diklik gitu. Betul. Nah, Itu kita sering banget ya menyediakan sistemnya. pertanyaannya Ya dok. sering banget tuh gitu. Akhirnya biasanya kita balas adalah kita kasih tolong menghubungi dengan provinsinya karena bukan di kita nih gitu, hubungi saja ke sana. Ke kita adalah kalau ada kendala pada sistemnya. Jadi pengawasan kita adalah kita menyiapkan sistemnya supaya bisa digunakan oleh provinsi, kabupaten, kota, dan pemohonnya yang akan melakukan lalu lintas, dan kita melihat angka persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan seberapa banyak sertifikat veteriner itu dikeluarkan untuk kita sandingkan dengan data kasus yang ada di Isignas. Kalau ada peningkatan-peningkatan kasus, biasanya nanti akan keluar surat kewaspadaan dini dan ada komunikasi dengan dinas yang terkait gitu, supaya nggak makin luas ya Mbak Vika. Oh iya, betul banget nih dok. Nah dok, apabila ada nih yang tidak melakukan atau menjalankan lalu lintas ternak dengan baik, ada sanksinya nggak sih dok? Untuk saat ini memang belum diatur sanksi secara khusus di dalam peraturan, hanya karena POV itu sendiri atau pejabat otoritas veteriner adalah yang paling memiliki kewenangan tertinggi di kesehatan hewan di wilayahnya, maka mereka itu bisa melakukan penolakan lalu lintasnya atau mensuspend. Jadi misalnya sudah ketahuan nih ada orang namanya misalnya siapa ya, Rini gitu. Rini membawa sapi izinnya 50 atau sertifikat veteriner 50. Ternyata disisip-sisipin jadi 53 lalu ketahuan. Maka biasanya akan dimatikan dulu rekomendasinya sampai ada komitmen untuk melakukan secara tertib. Atau bahkan ketangkep tidak pakai surat sama sekali, itu dikembalikan, bisa disita oleh negara hewannya dan dimusnahkan di tempat. Ya. Oke, nah hal ini juga kan semuanya demi kesehatan bersama ya dok ya, nggak cuma dari kesehatan hewan juga, melainkan untuk kesehatan manusianya. Betul nggak sih Iya, dok? betul. Betul sekali. Jangan sampai sakitnya itu bisa langsung dan tidak langsung. Yang saya sampaikan bisa langsung, bisa karena tertular dari zoonosis atau penyakit ternaknya. Yang tidak langsung adalah kalau kita kebetulan usaha di bidang peternakan, ternaknya sakit, kan kita jadi ikut sakit ya, karena pendapatan berkurang. Iya, betul sekali. Ya, Nah, dok, tadi ngomong-ngomong oke. soal veteriner, sebetulnya apa sih sertifikat kesehatan hewan itu atau veteriner? Nah, sertifikat veteriner itu adalah dokumen akhir yang mensertifikasi bahwa hewan ini sudah layak untuk dilalu lintaskan. Sebelum mendapatkan sertifikat veteriner, ada beberapa tahapan, yaitu harus ada rekomendasi pemasukan. Rekomendasi pemasukan ini artinya yang mau membawa hewannya itu tanya dulu ke tujuannya. Halo, saya boleh nggak nih bawa hewan saya ke sana? Nah, kalau provinsinya menjawab oke, maka akan keluar surat rekomendasi pemasukan. Kemudian dia minta izin kepada lokasi tempat hewannya berada di provinsinya. Jadi dia akan bertanya, saya sudah dapat izin buat masuk, boleh nggak saya bawa hewan saya keluar ke sana gitu. Nanti di provinsi tempat hewannya akan dapat rekomendasi pengeluaran kalau memang sudah diokekan. Setelah itu, maka nanti yang tadi mau bawa ternak akan mengurus surat keterangan kesehatan hewan dan itu dilakukan di kabupaten kota setempat. Dokter hewannya nanti akan periksa di tempat, kemudian akan diterbitkan secara online. Kalau ini sudah, nanti dibaca di Permentan 17 apa saja syarat-syarat lainnya setelah terpenuhi, misalnya tadi surat keterangan kesehatan hewannya sudah ada, kemudian hasil uji, misalnya harus pengujian penyakit PMK atau penyakit yang lainnya, lalu misalnya ada syarat harus isolasi dulu sekian hari, itu sudah terpenuhi, barulah mengajukan sertifikat veteriner. Nah, sertifikat veteriner ini ketika nanti semua syarat tadi sudah dipenuhi, inilah yang digunakan untuk jalan ke lokasi tujuan dan berlaku hanya 1 kali jalan atau maksimal 30 hari. Jadi kalau kita dapatnya tanggal 1 Maret nih, kita boleh jalan sampai tanggal 30 Maret, tapi 1 kali aja. Kalau ternyata udah dipakai di tanggal 10 atau tanggal 12, ya sudah, dia mati pada saat kita pakai. Gitu Mbak Vika. Oke. Wah, luar biasa ya dok ya. Persyaratannya cukup lengkap dan pastinya ini sangat membantu juga nih untuk para pedagang juga peternak ya untuk memastikan bahwa produknya ini produk yang baik gitu loh, bebas dari penyakit. Iya. Betul sekali. Jadi moga-moga ya adanya aplikasi Lalin HPM ini memudahkan sehingga juga orang dari mana saja bisa melalui lintaskan ternak walaupun dari tempat yang jauh. Karena seringkali dulu masih manual, orangnya harus datang ke kantor,
kemudian nggak satu kota repot untuk minta tolong banyak orang di sekitarnya. Sementara kalau sekarang kan tinggal klik aja nih. Wih, sudah praktis ya dok ya sekarang ya? Iya, benar sekali, sudah lebih praktis. Oke, nah dok, kalau peran dari daerah sendiri nih, karena kan pengawasan kan nggak mungkin ya dipantau terus oleh pusat gitu kan. Harapannya yang mau disampaikan oleh Dok Marta dari pusat ke daerah seperti apa sih dok? Apalagi penyebaran penyakit hewan itu kan cepat ya dan nggak kelihatan virusnya. Ya, jadi sambil mengawasi lalu lintas hewan ini atau ternak, pada saat penerbitan surat keterangan kesehatan hewan, tolong hewannya betul-betul diperiksa, jadi pastikan kondisinya sehat sebelum dilalu lintaskan supaya kita turut serta untuk menjaga kesehatan, tidak berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, untuk yang nonton nih, yang mungkin peternaknya langsung, kalau ada penyakit-penyakit, laporkan ke dokter hewan terdekat atau puskesmas terdekat supaya bisa segera ditangani. Dan jangan lupa, selain lalu lintas dari hewannya, lalu lintas manusianya juga hati-hati karena menjelang hari raya mungkin bersosialisasi atau acara-acara bersama dengan tetangganya lebih banyak. Ketika kembali, hati-hati, harus bersih, ganti alas kaki, jaga biosecurity supaya tidak membawa penyakit untuk ternak-ternaknya yang ada di kandang. Ya. Iya, dan biosecurity itu sangat penting ya dok ya, walaupun Iya, mungkin betul. apalagi di situasi PMK seperti ini tidak berdampak pada manusianya, tapi barang-barang yang kita bawa justru menularkan, dan kalau kita ke ternak yang sehat itu bisa membawa penyakit untuk ternak-ternak yang sehat ya dok ya. Betul sekali. Biasanya dari sepatu nih atau sandal kita Hmm. nggak ganti. Jadi kita masuk gitu aja kan. Kalau baju mungkin bisa sih, tetapi yang utama alas kaki. Kita lupa. Atau bahkan habis pegang-pegang sapi tetangga, sapinya gemuk nih, habis itu pegang sapinya sendiri. Iya, jadi sangat sayang ya dok ya kalau kita harus Iya, menularkan kepada ternak yang sehat. betul sekali. Kita jaga biar tetap sehat ya. Iya. Oke dok, nah terakhir mungkin dok, karena saat ini kan situasi PMK, walaupun alhamdulillah sudah melandai ya dok ya di berbagai wilayah sudah zero case, sebetulnya apa sih dok peran vaksinasi dalam mengurangi resiko penyebaran penyakit mulut dan kuku? Ya, jadi bulan vaksinasi ini akan ada 2 kali. Di awal tahun tuh Januari, Februari, Maret. Lalu nanti Juli, Agustus, September untuk yang berikutnya. Kenapa Mhm. harus divaksin sama-sama? Sama seperti pada anak-anak, ada bulan vaksinasi untuk polio. Agar kekebalan tubuhnya itu meningkat dalam waktu yang serentak. Kalau nanti ketemu sama ternak lain yang sakit, atau ternak dari luar lah istilahnya, diharapkan sapinya tidak sakit, kalaupun terkena PMK itu tidak menimbulkan tanda-tanda klinis, jadi sapinya biasa aja gitu. Mhm. Dites mungkin bisa jadi positif PMK, jadi vaksinasi tetap bisa kena PMK, tapi sapinya tidak menjadi sakit. Otomatis yang punya sapi tidak rugi, dan sapinya juga tidak akan menularkan penyakitnya ke yang lain-lain. Jadi kekebalan kelompok atau herd immunity diperoleh oleh ternak-ternak yang ada. Begitu Mbak Oh, Vika? luar biasa. Terima kasih Dok Marta atas penjelasannya. Oke Dok, sebelum Ya, saya dan kita akhiri bersama live streaming kita pada hari ini, saya mau bacakan terkait laporan harian PMK per tanggal 28 Desember 2024 hingga 15 Februari 2025. Izin saya melaporkan dulu ya Dok ya. oke. Oke. Untuk situasi PMK hari ini, pada tanggal 15 Februari 2025, hewan ternak sakit dilaporkan sebanyak 15 ekor, hewan ternak yang dipotong paksa dilaporkan 0, hewan ternak mati dilaporkan 0. Data ini dilaporkan di 3 provinsi, 3 kabupaten kota, 5 kecamatan, dan 7 desa. Upaya pengendalian PMK per tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 15 Februari 2025, pelaksanaan vaksinasi dilakukan sebanyak 767.639 dosis. Disinfeksi dilakukan di 1.171 lokasi, investigasi dilakukan di 6.119 lokasi, edukasi dilakukan di 1.587 titik, pengobatan dilakukan pada 26.924 ekor ternak. Hal ini dilakukan di 29 provinsi, 333 kabupaten kota, 2.476 kecamatan, dan 7.459 desa. Sumber ini kita dapatkan melalui data dari Insignas. Ya, luar biasa ya. Alhamdulillah ya dok ya, Iya. PMK dilaporkan sudah melandai dan ini pas banget di momen perayaan Idul Fitri, Idul Adha, menjelang Idul Adha juga.
Jadi insya Allah masyarakat tidak perlu panik, hewan ternak juga termasuk peternak juga tidak perlu panik. Kita terus melakukan vaksinasi agar semakin melandainya virus PMK di berbagai wilayah. Ya, terima kasih ya Mbak Vika ya. Kita himbau semuanya tetap rajin vaksinasi, boleh vaksinasi ikut pemerintah ataupun kalau lama nunggunya vaksinasi sendiri juga vaksinnya sudah tersedia di mana-mana. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya. Selamat pagi, dokter. Boleh sebelum kita akhiri ada closing statement ataupun ada himbauan kepada sobat ternak semuanya atau ucapan-ucapan semangat nih untuk kita? Oke, tadi ada pesan nih dari teman untuk pantun. Jadi ubur-ubur ikan lele, hari Senin kita tetap semangat leh. Oke, cakep. Terima kasih Dok Marta atas informasinya dan juga penyampaiannya yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Kita akan nantikan lagi Dok Marta di episode selanjutnya ya Dok ya. Kita akan Ya, terima sharing-sharing kasih lagi. banyak. Oke, Terima kasih Dok sampai Marta dan juga sampai jumpa ketemu. sobat ternak semuanya. Kita akan berjumpa lagi di live Jaga Ternak besok. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. pagi.